Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu di mata kuliah kita, matrikulasi kitab, di mana pada materi ke-8 pertemuan ke-10 ini kita akan membahas tentang isim mangkus dan isim maksur. Serta kalau kitabnya kita akan membahas terkait mandi besar. Apa sih yang dimaksud dengan isim maksur? Isim kemarin sudah kita pernah bahas kawan-kawan bahwa isim adalah nama, sesuatu yang merujuk pada nama. Nah, isim maksur adalah isim yang huruf akhirnya berupa alif yang sebelumnya berharokat fathah, baik alif mamdudah. Alif mamdudah itu alif yang berdiri ini kawan-kawan ya. Kalau alif maksuro itu alif seperti ya yang tidak ada titiknya. Jadi pembagian isim maksur dan isim mangkus itu bukan berdasarkan huruf depannya bukan, tetapi berdasarkan huruf akhirnya. Kalau berdasarkan huruf depannya kemarin ada yaitu misalnya isim makrifat karena ada huruf alif lamnya, kemudian nakiroh karena tidak ada alif lamnya. Nah, penekanan pada isim maksur ini adalah melihat huruf akhirnya. Ya, mana kalau huruf akhirnya berupa alif mamdudah, alif yang berdiri, atau alif maksuro atau alif yang seperti ya tidak ada titiknya ini berharokat fathah, maka dia dinamakan dengan isim maksur. Nah, tanda i'rabnya isim maksur adalah rofa, nasab, dan jarnya. Jarnya tetap yaitu muqaddarah yang dalam bahasa kita dinamakan dikira-kirakan. Contohnya ini huda, bil huda, al huda itu isim karena ada alnya adik-adik ya. Bil huda bi huruf jar, huda isim. Nah, ini harusnya kan majrur, biasanya majrur itu bil hudi gitu ya. Tetapi tidak bil hudi, melainkan tetap bil huda karena tanda jarnya yaitu muqaddarah. Ya, muqaddarah. Begitu juga innal huda. Innal huda, kata huda ini dinamakan isim maksur karena huruf akhir huda ini adalah alif. Jadi ini bukan ya adik-adik, alif. Ya, ini alif, tetapi alifnya maksuroh, tidak ada titiknya dua ini. Bukan alif yang berdiri, namakan alif maksuroh. Nah, innal huda, al huda. Bil huda, tanda jernya itu muqaddarah, alif muqaddarah. Innal huda, tanda nafsutnya adalah fathah muqaddarah. Bil huda tadi mohon maaf, tanda jernya adalah kasratun muqaddaratun. Innal huda fathatun muqaddaratun. Al huda ini tanda rofaknya adalah dhammatun muqaddaratun, seperti itu. Nah, apakah hanya kata al huda Pak Tobo yang masuk di dalam ruang lingkup isim maksur? Tidak, semua, yaitu isim yang berakhirat alif atau ya maksuro ya, dimulai dengan fathah, itu didahului dengan fathah, maka dia masuk kategori isim maksur. Dan nanti i'rabnya, kedudukannya itu, kedudukan akhir kalimatnya itu rofa, nasab, dan jernya itu diperkirakan atau muqaddarah. Jadi bukan alif, bukan fathah, bukan kasrah, tapi muqaddarah. Contohnya ini alal huda, innal huda huwal huda. Kata yang selain huda seperti dunia. Dunia ini maksur karena huruf yang akhir adalah alif. Sebelum alif ada huruf fathah. Fa inna zikra, kata zikra itu maksur karena huruf akhirnya adalah aliful maksurah, alif seperti ya yang tidak ada titiknya. Kemudian harokat sebelum huruf terakhir adalah fathah. Walillahil asmaul husna. Nah, diakhiri dengan alif, tetapi dia berbentuk seperti ya yang namanya aliful maksurah. Dan harokat sebelum alif maksurah itu adalah harokat fathah. Pembahasan terkait isim maksur nanti biasanya selalu disandingkan dengan isim mangkus.
Isim mangkus itu juga pembagian terhadap isim ditinjau dari huruf akhirnya. Kalau maksur tadi adik-adik, huruf akhirnya adalah alif, baik berupa alif yang mamdudah, alif berdiri, maupun maksurah, alif yang seperti ya, yang tidak ada titiknya. Kemudian huruf harokat sebelum huruf tersebut adalah fathah, maka kalau isim mangkus adalah huruf terakhirnya iya, bukan alif ya adik-adik. Ya itu berarti ada titik duanya di bawahnya. Ya, ya ada titik duanya. Nah, kemudian bagaimana i'rafnya? Rofa dan jernya, marfu dan majrurnya muqaddar. Tapi kalau nasabnya tanda nasabnya adalah fathah. Nah, apakah hanya kata al-qadi yang masuk di dalam kategori isim mangkus? Tidak. Semua isim yang berakhiran dengan ya itu adik-adik ya. Yang seperti ini bisa kita lihat. Maka dia masuk dalam kategori isim mangkus. Contohnya al-muhtadi. Al-muhtadi itu ya, ada titik duanya. Ad-da'i itu juga ya, ada titik duanya. Al-masani ada titik duanya. Az-zani orang yang berzina ada titik duanya. Rawasiyah ada titik duanya, dan seterusnya. Tanda rofahnya ya tadi dan jernya muqaddarah, misalnya fahuwal muhtadi. Bahwa al-muhtadi harusnya dia al-muhtadu ya, karena dia marfu itu biasanya dengan harokat dhammah, tetapi tidak. Al-muhtadi ya tetap al-muhtadi, tanda rofaknya adalah dhammatun muqaddaratun. Ya, dhammatun muqaddaratun alal ya'i. Nasab juga seperti itu, ada iya ya, bukan fathah tapi bukan, kalau nasab jelas ya adik-adik, tanda mansubnya nasabnya adalah fathatun dhahiratun. Tapi kalau jer dan rofa tadi muqaddar. Minal masani, tanda jernya adalah kasratun muqaddaratun alal ya. Seperti itu kurang lebihnya. Seandainya keterangan Pak Toko ada salahnya, saya dengan senang hati dikoreksi. Nah, sekarang kita masuk kepada teks di dalam kitab yang sudah kita ambil sebagian teksnya, yaitu wasunanuhu khamsatu asya'a. Nah, ini wasunanuhu khamsatu asya'a. Kemarin masih ingat? Wa artinya dan, sunanun itu dari kata sunat ya, jamaknya. Sunat-sunatnya mandi besar itu ada khamsatu, 5 asya'a, 5 macam, 5 hal, mohon maaf ya, 5 hal. Asya'a ini dari kata syai'un, syai'ani asya'a. Dia tidak boleh menerima tanwin ya, karena bagian dari siwatul al-mamnu'u minas sorfi, yang tidak boleh ditanwin. Jadi sunahnya mandi besar itu ada 5. Yang pertama at-tasmiyatu. Tasmiyah ini artinya membaca basmalah. Jadi orang yang mau mandi besar disunahkan membaca basmalah. Wal wudu'u qablahu, dan berwudu sebelum mandi besar. Wa imrarul yadi, dan imror artinya meneruskan al-yadi tangan, alal jasadi di atas badan, artinya ya menyapukan tangan di atas tubuh kita. Wal muwalatu, dan terus menerus, artinya mandi itu tidak dijeda dengan perbuatannya. Mandi belum selesai terus nyuci piring, terus teruskan mandinya lagi gitu maksudnya. Jadi harus muwalat itu terus menerus, tidak boleh dijeda dengan perbuatan yang lain. Kemudian wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan anggota tubuh yang yumna, yang kanan, 'alal yusra, di atas anggota tubuh yang kiri. Nah, ini adalah terkait tentang sunnah-sunnahnya wudu. Di dalam teks ini ada isim mangkus dan ada isim maksur. Apakah ada atau tidak? Jenengan bisa lihat. Coba dicari
mana yang isim mangkus, mana yang isim maksur. Kalau maksur tadi bagaimana, kalau mangkus tadi bagaimana. Nah, kemudian di sini ada tugas juga, sebutkan 3 isim marfu di teks atas. Nah, ini banyak sekali, ada 3 saja yang perlu disebutkan. Kalau marfu itu tandanya diantaranya domah misalnya. Nah, itu domah. Coba dicari di sini mana yang ada domahnya, dicari 3 saja dan ditulis. Kemudian faslun al-iqtisalatul masnunatu, pasal tentang bahasan, ya, pasal yang membahas tentang mandi-mandi masnunah. Masnunah itu berarti yang disunahkan. Wal iqtisalatul masnunatu sab'ata asyara ghusla. Mandi-mandi yang disunahkan itu ada sab'ata 17 ghusla bentuknya. Yang pertama ghuslul jumu'ati, mandi yang diniatkan untuk sholat Jumat. Jadi mandi di hari Jumat itu sunnah. Wal aidaini, dan 2 hari raya Idul Fitri sama Idul Adha sebelum berangkat sholat disunahkan mandi dulu. Wal istisqa'i, sholat istisqa, memohon hujan. Wal khusufu, ya sholat gerhana. Wal kusufu, dan gerhana, sama gerhana bulan dan gerhana matahari. Kalau mau sholat khusuf dan kusuf, gerhana bulan dan gerhana matahari, disunahkan mandi dulu. Wal ghuslu min ghuslil mayyiti, disunahkan juga mandi setelah memandikan mayit. Wal kafiru idza aslama, kalau menjadi mu'allaf, ya. Wal majnunu, setelah gila. Setelah gila, bukan kok ketika gila harus mandi, ya. Setelah sembuh dari gilanya disunahkan mandi. Wal mughma alaih, pingsan, idza afaqa, ketika dia sudah siuman. Wal ghuslu 'indal ihram, mandi disunahkan juga ketika orang mau ihram. Walidukhuli Makkah, untuk masuk ke negeri Mekah juga disunahkan mandi. Walil wukufi bi Arafah, dan ketika melaksanakan haji pas wukuf di Arafah. Walil mabiti bi Musdalifah, ketika mabit berdiam nanti di Musdalifah. Ini tindakan haji, adik-adik. Waliramil jimari thalasi, dan karena melempar jumroh, 3 melempar jumroh, ya. Walil tawafi, karena tawaf. Lisa'i walisa'i, dan sa'i. Walidukhuli madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan karena ingin masuk ke kotanya Kanjeng Nabi di Madinah. Ini ada 17 menurut pendapat Syekh, ya, pengarang kitab yang kita baca ini, ya, terkait tentang mandi-mandi yang disunahkan oleh Ibnu Syuja, Syekh Ibnu Syuja. Nah, ini monggo diterjemahkan, kemudian i'rabnya kata Jumat itu apa? Nah, wuslul jumu'ati, kok dia kasroh, itu i'rabnya apa, ya? Kemudian apabila ada orang yang habis berhubungan suami istri di hari Jumat, maka mandinya itu masuk kategori mandi apa? Ya, jenengan jelaskan. Terima kasih. Seandainya ada pertanyaan di luar pertanyaan saya, silahkan bertanya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.